Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa lagi dengan saya Pendeta Nathaniel Valentino Saleki di dalam persekutuan doa pagi pada hari ini Selasa 23 Agustus 2022. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Lukas 13 ayat 10 sampai 17. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 392. Ku berbahagia. Saudara terkasih, mari kita bersatu di dalam doa. Allah yang kami kenal di dalam nama Bapa, Pencipta langit dan bumi, Sang Anak yaitu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, Roh Kudus yang memimpin dan menyertai kami. Kami mengucapkan syukur untuk pemeliharaan Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Dan sekarang ini tibalah saatnya bagi kami untuk membaca dan mendengarkan firman-Mu. Berikanlah hikmat-Mu kepada kami, agar kami mengerti apa yang menjadi maksud-Mu itu. Inilah kami anak-anak-Mu, kami siap membaca dan mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Lukas 13 ayat 10 sampai 17. Pada suatu kali, Yesus sedang mengajar dalam salah satu rumah ibadat pada hari Sabat. Di situ ada seorang perempuan yang telah 18 tahun dirasuk roh sehingga ia sakit sampai bungkuk punggungnya dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Ketika Yesus melihat perempuan itu, ia memanggil dia dan berkata kepadanya, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Lalu ia meletakkan tangannya atas perempuan itu, dan seketika itu juga berdirilah perempuan itu dan memuliakan Allah. Tetapi kepala rumah ibadat gusar karena Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Lalu ia berkata kepada orang banyak, "Ada 6 hari untuk bekerja. Karena itu, datanglah pada salah satu hari itu untuk disembuhkan dan jangan pada hari Sabat." Tetapi Tuhan menjawab dia katanya, "Hai orang-orang munafik, bukankah setiap orang di antaramu melepaskan lembunya atau keledainya pada hari Sabat?
dari kandangnya dan membawanya ke tempat minuman? Bukankah perempuan ini yang sudah 18 tahun diikat oleh iblis harus dilepaskan dari ikatannya itu karena ia adalah keturunan Abraham? Dan waktu ia berkata demikian, semua lawannya merasa malu dan semua orang banyak bersuka cita karena segala perkara mulia yang telah dilakukannya. Demikianlah pembacaan Alkitab. Diberkatilah kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan di sepanjang kehidupan kita. Haleluya. Kisah Yesus menyembuhkan orang sakit saat hari Sabat ini menjadi sebuah peringatan bagi kita bahwa kemanusiaan itu lebih luhur dibandingkan ketaatan kaku pada hukum-hukum Taurat. Dalam Lukas 13 ayat 10-17, Tuhan Yesus bukan hendak mengajarkan orang-orang Yahudi untuk melanggar hukum Taurat. Bukan itu. Tuhan Yesus memperlihatkan kepada mereka bahwa ketaatan pada hukum Taurat, jikalau itu memang menjadi jalan iman bagi mereka, haruslah ditempuh dengan tidak mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan. Jikalau mereka mengerti esensi, jiwa atau semangat dari hukum Taurat, mereka akan semakin mengasihi Tuhan dan sesama, bukan sebaliknya menjadi serigala bagi sesama mereka, membinasakan kemanusiaan atas nama ketaatan pada hukum Taurat. Orang-orang Yahudi pada saat itu memberlakukan hukum Taurat tidak konsisten. Mereka tahu bahwa saat Sabat, hewan ternak tidak boleh pergi ke tempat minum, tetapi mereka melakukannya. Para pelaku ini justru menggunakan dalil ketaatan kepada hukum hari Sabat untuk menegur Yesus yang menyembuhkan orang pada hari Sabat. Oleh karena itu, Yesus menyebut mereka orang-orang munafik. Jika hewan ternak mereka perhatikan, bukankah demikian pula sesama manusia yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah? Apalagi pesakit itu adalah juga sesama. Di dalam bahasa Yunani, sesama diterjemahkan dari kata plesion atau tetangga atau orang terdekat mereka. Mereka adalah sama-sama orang Yahudi. Di zaman sekarang perlu kita akui secara jujur bahwa tidak sedikit orang beragama hampir atau bahkan sudah kehilangan kemanusiaannya. Seperti kata Thomas Hobbes, homo homini lupus, manusia menjadi serigala bagi sesamanya. Kisah Yesus ini menjadi momentum bagi kita untuk mengupayakan kehidupan keberagamaan yang humanis, bukan sekedar organisatoris atau teoretis. Pekerjaan Tuhan Yesus yang memulihkan adalah tongkat estafet yang kita terima sekarang. Jika kita menemukan cara hidup keberagamaan sesama kita yang menyimpang dari kemanusiaan, saat itulah kita hadir sebagai pengingat. Saya yakin kita akhir-akhir ini telah mendengar berita atau menonton video tentang dugaan penistaan agama Kristen, tentang salib yang viral di media sosial. Jikalau kita adalah pengikut Kristus yang membela kemanusiaan, maka kita akan mengubah kemarahan atau kebencian menjadi kasih dan pengampunan. Karena salah satu esensi dari kehidupan keberagamaan bukan sekadar soal benar atau salah, tetapi untuk membuka ruang refleksi yang memungkinkan siapa saja berjumpa dengan Sang Khalik dan kemanusiaan. Sebaiknya kita menghindari perkataan dan perbuatan yang bertentangan dengan iman, firman Tuhan, hati nurani, dan kemanusiaan. Jikalau kita ingin memproses secara hukum, lakukanlah itu bukan atas dasar dendam atau kebencian di masa lalu yang belum terbalaskan. Menempuh jalur hukum adalah langkah kemanusiaan yang terakhir karena sifatnya memaksakan nilai-nilai kemanusiaan itu sendiri. Meskipun Indonesia adalah negara hukum, kita perlu ingat juga bahwa karakteristik masyarakat kita adalah musyawarah. Sekalipun jalan ini tidak mudah juga ditempuh karena persoalan kepentingan atau hal-hal lainnya.
Tetapi bukan berarti hal tersebut tidak mungkin untuk ditempuh. Saudara terkasih, hari ini kita diingatkan oleh Tuhan melalui firman-Nya sekali lagi bahwa keberagamaan yang sehat adalah keberagamaan yang membela nilai-nilai kemanusiaan. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, Engkau mengingatkan kami sekali lagi melalui firman-Mu hari ini, agar kami dapat hidup sebagai orang-orang yang beragama dan memperlihatkan sisi kemanusiaan kami kepada sesama. Kami tidak menghakimi mereka, sekalipun mereka benar-benar telah melanggar kebenaran firman Tuhan. Tetapi kami mengajaknya, mengasihinya, dan menunjukkan tentang apa yang benar itu. Menuntun mereka untuk kembali ke jalan yang benar. Kami tahu Tuhan bahwa hal itu tidak mungkin. Bahkan kami pun seringkali memandang diri kami sendiri rendah dan tidak bisa menjadi teladan bagi sesama kami. Tetapi ketika kami berserah kepada Tuhan, segala sesuatu itu tidak ada yang mustahil. Kami yakin dan percaya di tengah segala kekurangan dan kelemahan kami ini, Engkau akan bekerja melalui kami untuk memberkati sesama kami. Tuhan Yesus Kristus, di dalam syafaat ini kami memohon kepadamu untuk memimpin kami selama kami akan menjalani satu hari ini. Kiranya segala sesuatu yang kami kerjakan seturut dengan pekerjaan tangan Tuhan, dan kemana kami melangkah, kami mengikuti langkah kaki Tuhan. Biarlah setiap karya yang kami kerjakan pada hari ini memuliakan nama Tuhan dan mendatangkan berkat bagi sesama kami, sehingga mereka pun turut memuliakan nama Tuhan. Jikalau pada hari ini kami menjumpai segala sesuatu yang mendukakan hati kami, membuat hati kami sedih, kiranya kami dapat melihat dengan hikmat yang Tuhan berikan kepada kami, kasih dan rencana Tuhan yang indah atas diri kami ini, sehingga kami tidak putus asa, tetapi hidup dengan penuh semangat. Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa bagi sahabat-sahabat kami di dalam pemulihan mereka dari sakit penyakit. Kami yakin dan percaya bahwa Engkau adalah tabib di atas segala tabib yang sanggup mendatangkan pemulihan kepada siapa saja yang berkenan kepadamu. Dan kami percaya bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera atas mereka semuanya. Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa untuk bangsa dan negara ini. Berkatilah bangsa dan negara ini, agar para pemimpinnya dari yang paling rendah sampai yang paling tinggi menjunjung tinggi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan juga memperjuangkan kesejahteraan. Kami percaya bahwa masih banyak orang-orang baik yang di dalamnya Tuhan bekerja melalui mereka untuk menghalau kekuatan-kekuatan jahat yang memecah belah bangsa dan negara kami. Tuhan Yesus Kristus, kami percaya bahwa setiap langkah yang akan kami ambil, semuanya berada di dalam lindungan dan penyertaan Tuhan saja. Kami akan melanjutkan karya kami pada hari ini. Kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami dan selalu menyertai kami. Inilah doa yang kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, persekutuan doa pagi pada hari ini telah usai. Sampai jumpa di dalam persekutuan doa di minggu-minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Amin.